Pernahkah Anda membayangkan kalau proses pendidikan itu mirip banget sama naik sepeda tandem? Bayangin aja nih, kalau cuma satu orang di depan yang ngos-ngosan mengayuh, jalannya pasti terasa berat, lambat, dan ya sangat melelahkan. Tapi coba bayangin kalau orang yang duduk di belakang juga ikut mengayuh dengan ritme dan semangat yang sama, sepeda itu pasti bakal melaju jauh lebih cepat, stabil, dan perjalanannya jadi jauh lebih menyenangkan kan? Nah, prinsip yang sama persis berlaku di dunia pendidikan kita. Pendidikan yang berkualitas itu nggak akan pernah bisa terwujud kalau kita cuma membebankannya ke pundak guru dan kepala sekolah saja. Butuh peran serta masyarakat dan orang tua untuk ikut mengayuh bersama. Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita akan membongkar tuntas soal jantung dari kolaborasi pendidikan ini, yaitu sinergi antara sekolah dan komite sekolah. Kita akan lihat sama-sama bagaimana kemitraan ini, kalau dijalankan dengan benar, benar-benar bisa mengubah wajah pendidikan anak-anak kita secara drastis. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan kenalan dulu dengan komite sekolah. Kedua, kita bahas tujuan dan fungsinya. Ketiga, gimana cara mereka menyusun program kerja. Keempat, sistem kerjasama kemitraannya seperti apa. Dan yang kelima, tentunya kita akan bahas tantangan beserta solusinya. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih, mengenal komite sekolah. Karena ternyata ini bukan sekedar formalitas loh. Sering banget kan kita dengar anggapan keliru di masyarakat kalau komite sekolah itu cuma cap stempel doang, atau bahkan cuma sekumpulan orang yang muncul pas mau minta sumbangan di awal tahun ajaran baru. Wah, padahal faktanya sama sekali nggak begitu. Komite sekolah itu secara tegas didefinisikan sebagai sebuah lembaga mandiri. Tolong garis bawahi kata mandiri di sini ya. Artinya mereka ini bukan bawahan kepala sekolah, bukan juga perpanjangan tangan dinas pendidikan. Mereka itu berdiri sendiri. Anggotanya adalah perwakilan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang memang benar-benar peduli sama pendidikan. Posisi mereka adalah sebagai mitra, jadi mereka berjalan bersisian dengan pihak sekolah, bukan di belakang, apalagi di bawahnya. Mereka inilah jembatan penghubung yang super vital antara sekolah dan masyarakat luas. Ada satu kutipan yang sangat pas untuk mempertegas posisi ini. Bukan lembaga yang mengatur sekolah, tetapi menjadi mitra sekolah. Ini penting banget untuk menghapus mitos bahwa komite itu ada untuk jadi bos yang bisa menekan atau memerintah guru dan kepala sekolah. Enggak sama sekali. Kekuatan utama mereka itu murni ada di kolaborasi. Kehadiran mereka justru jadi kunci supaya sekolah bisa punya hubungan yang sehat dan konstruktif dengan masyarakat sekitarnya. Lanjut ke bagian kedua, kita akan bedah apa sih sebenarnya tujuan dan fungsi utama dari komite ini. Anda mungkin bertanya-tanya, terus buat apa dong mereka dibentuk? Jawaban singkatnya, untuk meningkatkan mutu dan menciptakan pengelolaan sekolah yang transparan. Nah, untuk mencapai itu, mereka punya 4 fungsi yang bisa kita ibaratkan sebagai mata, telinga, dan tangan masyarakat di sekolah. Pertama, fungsi advisory atau pemberi pertimbangan. Mereka ngasih masukan-masukan cerdas buat program sekolah. Kedua, supporting atau pendukung. Mereka nggak cuma lempar ide, tapi ikut turun tangan ngasih dukungan nyata, entah itu pemikiran, tenaga, sampai dukungan dana. Ketiga, controlling atau pengawas. Mereka memastikan program pendidikan berjalan on the track dan transparan. Dan yang keempat, mediating atau mediator. Kalau ada sumbatan komunikasi, komite inilah yang jadi jembatan penengah antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lengkap banget kan perannya? Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat bagaimana komite ini mengubah rencana menjadi tindakan nyata lewat program kerja. Kita udah tahu siapa mereka dan fungsinya apa. Tapi niat baik aja nggak cukup kalau nggak ada eksekusinya kan? Nah, lewat program kerja inilah kita bisa lihat kalau aktivitas komite itu jauh melampaui urusan ngumpulin uang. Praktiknya mereka ikut turun langsung memperbaiki sarana sekolah biar anak-anak belajar lebih nyaman. Mereka juga support banget kegiatan ekstrakurikuler kayak klub olahraga atau kesenian, supaya bakat non-akademik siswa ikut melejit. Nggak cuma itu, mereka rutin memantau kebersihan, memastikan keamanan sekolah, bahkan sering loh bikin program apresiasi buat memotivasi siswa yang berprestasi. Jadi setiap langkah mereka itu benar-benar dirancang buat menciptakan lingkungan belajar yang lebih tangguh. Tapi tentu aja, program kerja sekeren itu nggak turun begitu saja dari langit. Ada proses metodis di baliknya yang dikerjakan bareng kepala sekolah dan guru-guru. Biasanya ada 6 langkah nih. Semuanya pasti dimulai dari mengidentifikasi dulu apa sih kebutuhan yang paling mendesak di sekolah. Habis itu baru deh ditentukan tujuannya apa, disusun detail kegiatannya, ditetapkan timeline atau waktu pelaksanaannya, dipikirkan dari mana sumber dananya, dan terakhir, ini yang nggak kalah penting, dievaluasi. Evaluasi ini buat melihat apakah programnya beneran bawa dampak positif atau enggak. Sistematis banget kan? Masuk ke bagian keempat, kita intip gimana sih sistem kerjasama kemitraan antara kedua pihak ini. Gimana ya caranya dua entitas yang beda ini bisa melebur jadi satu tim yang solid? Ibarat dua keping puzzle, mari kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, pihak sekolah memegang tanggung jawab penuh untuk mengelola kegiatan belajar mengajar secara langsung dan profesional. Nah, di sisi lain, kepingan puzzle-nya, komite sekolah bertugas memberikan dukungan, saran, dan pengawasan dari luar.
Keduanya punya peran yang beda banget, tapi justru karena beda itulah mereka saling melengkapi. Rahasia suksesnya cuma satu, saling menghargai batasan masing-masing. Komite nggak masuk ke kelas buat ngajar, dan sekolah juga nggak mendikte urusan internal komite, sinergi yang sangat seimbang. Terus gimana cara menjaga ritme kerjasama ini biar terus harmonis? Kuncinya ada di komunikasi dua arah yang super terbuka, misalnya lewat musyawarah dan pertemuan rutin. Di ruang-ruang diskusi inilah keluh kesah atau aspirasi orang tua bisa didengar dengan jelas. Sebaliknya, komite juga bisa bantu sekolah buat mensosialisasikan kebijakan baru ke masyarakat. Kalau evaluasi dan kegiatan dilakukan bareng-bareng begini, partisipasi orang tua otomatis bakal naik tajam, karena mereka merasa beneran dilibatkan dan didengar dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Terakhir, di bagian kelima, mari kita bahas realitanya di lapangan, tantangan dan solusinya. Tentu saja, membangun kemitraan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Pasti ada aja batu sandungannya. Tapi tenang, setiap masalah klasik pasti ada solusi taktisnya. Coba kita lihat. Kalau sering terjadi miskomunikasi, solusi paling gampang ya adakan rapat rutin, perbanyak ngobrol. Kalau partisipasi orang tua minim, jangan didiamkan, mulailah pancing keterlibatan mereka dari acara-acara kecil di sekolah. Kalau ada beda pendapat, duduk bareng, turunkan ego, dan evaluasi bareng-bareng dengan kepala dingin. Seringkali konflik itu muncul cuma karena pada bingung sama batas tugasnya masing-masing. Solusinya, balik lagi ke kesepakatan awal, jalankan peran sesuai koridor masing-masing, nggak perlu saling melangkahi. Poin krusialnya adalah ini, ketika semua hambatan tadi berhasil dibereskan, ketika komunikasi udah nyambung dan rasa percaya udah terbangun kuat, wow, hasil akhirnya akan luar biasa. Kita bakal punya lingkungan sekolah yang transparan dan jauh lebih nyaman buat semuanya, mutu pendidikan juga pasti bakal melesat maksimal. Dan pada akhirnya, siapa yang paling diuntungkan dari semua kerja keras ini? Tentu saja anak-anak kita. Segala sinergi ini muaranya cuma satu, yaitu memberikan support terbaik bagi perkembangan dan masa depan para siswa. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini, ada satu refleksi penting yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Sudahkah Anda mengambil peran di sekolah anak Anda atau minimal di lingkungan terdekat Anda? Ingat, memajukan pendidikan itu bukan cuma tugas para guru sendirian. Ini adalah kerja kolosal kita semua sebagai sebuah komunitas. Kalau Anda punya sedikit waktu, ide, atau tenaga ekstra, sekolah di dekat Anda mungkin saat ini sedang menunggu kehadiran Anda sebagai mitra sejati mereka. Jadi, pertanyaannya, siapkah Anda ikut mengayuh sepeda tandem ini? Terima kasih sudah menyimak penjelasan materi kali ini sampai habis. Semoga wawasan ini bisa memicu semangat Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.